Halo, salam kenal semua. Saya Rizky dari Solaris. Solaris merupakan sebuah perusahaan pembangkit tenaga surya yang saya rintis dari 3 tahun yang lalu. Lebih tepatnya pada bulan Oktober 2022. Sebagai seorang fresh graduate, awalnya saya bingung mau daftar di mana. Saya sudah apply ke beberapa perusahaan, lamaran pekerjaan sudah saya kirimkan ke beberapa perusahaan besar terkait tentang electrical engineering, kemudian teknisi kelistrikan, elektronika, dan sebagainya, karena memang background saya ada di bidang tersebut dan memang passion di sana. Namun belum ada panggilan positif yang saya dapatkan, sehingga daripada saya gabut nggak ngapa-ngapain setelah lulus kuliah, sehingga saya memikirkan bagaimana caranya agar dapat mendapatkan pekerjaan melalui sebuah perusahaan rintisan kecil-kecilan, entah itu saya sebagai freelance atau nyusun sebuah tim kecil gitu ya, untuk menuntaskan sebuah permasalahan yang sebenarnya sederhana namun belum banyak yang ada di daerah saya, itu adalah jasa instalasi pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ini sebenarnya di daerah dekat daerah saya, di daerah Kudus, Jawa Tengah, itu belum banyak ya, belum ada sama sekali. Bahkan di daerah Pantura juga belum ada. Padahal sebenarnya potensinya di sini itu amat sangat besar, apalagi pabrik-pabriknya banyak. Mengingat UMR di daerah Jawa Tengah ini kan cenderung lebih murah ya dibandingkan dengan Jawa Timur, Jawa Barat, apalagi Jakarta gitu. Ya, saya melihat adanya peluang tersebut dan ingin mencoba untuk membuat sebuah dan ingin mencoba untuk merintis karir di dunia bisnis melalui industri energi terbarukan, lebih spesifiknya adalah pembangkit tenaga surya. Nah, sebagai gambaran, background saya kuliah dulu adalah di fisika ITS, fisika murni ya, bukan teknikan. Namun di ITS ini fisikanya termasuk fisika terbaik di Indonesia karena banyak sekali praktiknya dibandingkan dengan teorinya. Teori memang banyak, tapi bisa seimbang dengan keteknikannya, sehingga dengan adanya banyak proyek yang juga saya ikuti dari dosen-dosen dan juga alumni, sehingga menyebabkan ada banyak sekali pengalaman-pengalaman saya miliki terkait tentang instalasi pembangkit tenaga surya bahkan sebelum saya lulus kuliah. Beberapa di antaranya adalah ada proyek tugas akhir saya, yaitu adalah untuk pembangkit tenaga surya untuk perairan di Desa Purwokerto, Kabupaten Kendal. Ukurannya 3,6 kW peak. Saya memulai tugasnya itu dari rancang bangun, desain, instalasi, hingga menyusun sebuah analisa hasil dari performa dari keluaran airnya, pembangkitan energinya, dan sebagainya. Kemudian ada juga proyek dari ITS yang saya ikuti, yaitu untuk visibilitasati akses energi bersih di daerah 3T ya. Ada di beberapa daerah di Maluku, yang video-videonya sudah saya upload sebelumnya. Mungkin kalian bisa cek nanti di beranda saya. Nah, dari sana sebenarnya muncul keresahan yang membuat saya itu memutuskan apa yang saya lakukan hingga sekarang. Pada saat saya pergi ke daerah 3T ini, banyak sekali desa-desa di luar sana yang ternyata itu belum terelektrifikasi. Kebanyakan dari mereka itu masih gelap ya, penerangannya pada saat malam itu masih menggunakan lampu lilin, lampu seadanya, bahkan senter taruh di atas rumah itu juga bisa jadi penerangan. Nah, kondisinya adalah Indonesia sudah merdeka hampir lebih dari 80 tahun, tapi ternyata masih banyak daerah-daerah di luar sana yang belum terelektrifikasi dengan maksimal. Padahal sebenarnya rasio elektrifikasi yang disampaikan oleh PLN ini kan sudah hampir 99%. Artinya seharusnya ya 99% itu sudah mendapatkan akses listrik yang seharusnya lah ya, namun ternyata tidak demikian. Nah, sebenarnya pembahasan lebih jelas terkait tentang rasio elektrifikasi setelah saya bahas di video yang lain, mungkin teman-teman bisa cek di sana ya. Saya ingin fokus kepada apa yang melandasi saya untuk bisa merintis karir di bidang pembangkit tenaga surya. Dari keresahan tersebut, saya melihat adanya peluang untuk bisa berkontribusi lebih jauh, sehingga saya memutuskan untuk merintis karir di industri ini melalui Solaris. Endgame dari Solaris adalah untuk bisa membantu elektrifikasi di daerah 3T, karena saya percaya bahwa untuk bisa mencapai ke arah sana perlu adanya desentralisasi energi. Karena kita tidak bisa hanya berpangku tangan kepada PLN, perlu adanya desentralisasi energi, dan kunci dari desentralisasi adalah pembangkit listrik tenaga EBT, dan salah satunya yang menjadi tulang punggungnya adalah tenaga surya. Karena itulah saya memutuskan untuk masuk ke industri ini dan terus berkembang hingga sekarang. Di tahun pertama saya sembari merintis bisnis, saya juga memutuskan buat melanjutkan studi S2 energi terbarukan di ITS Surabaya, juga mengambil kelas khusus untuk pekerja ya. Alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk berkuliah secara online dari rumah dan juga mendapatkan beasiswa fresh graduate. Jadi saya tidak keluar uang sepeser pun untuk kegiatan pendidikan. Terima kasih untuk ITS atas fasilitasnya. Nah, dari sana saya belajar banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan.
Karena rekan-rekan saya kebanyakan adalah para profesional, kebanyakan dari PLN, ada juga dari Toyota, Medco Energy, Supreme Energy, dan juga banyak sekali industri-industri besar lainnya. Hingga setiap kali kuliah itu rasanya seperti kelas bakar. Ketika ada suatu materi, misalkan mata kuliah energi kebijakan di masyarakat. Nah ini kan mata kuliahnya kan cukup komprehensif ya. Ada suatu studi case yang diberikan oleh dosen kami. Kemudian pada saat setelah akhir dari sesi pemaparan, itu dari setiap mahasiswa yang ada, which is mewakili masing-masing dari perusahaan mereka, itu saling merugikan argumentasi yang sangat-sangat sekali, sehingga saya merasa setiap dari kuliah kegiatan yang saya ikuti di sana itu rasanya seperti ada kelas pakar begitu ya, ada argumentasi dari sisi ini, kemudian dari perusahaan A, perusahaan B saling memberikan diskusi dan juga tukar pikiran yang sangat tajam, sehingga untuk bisa mendapatkan ilmu yang seperti itu tidak bisa saya dapatkan hanya berkuliah di S1 saja. Jadi alhamdulillah saya bersyukur mendapatkan kesempatan untuk bisa berkuliah di sana, dan ini menjadi bekal untuk saya bisa memahami renewable energy secara makro melalui kegiatan-kegiatan kuliah dan juga materi-materi yang saya dapatkan dari perkuliahan yang ada di S2. Selain dari itu, saya juga lebih memahami terkait tentang regulasi, kebijakan, terkait tentang bagaimana sih industri energi di Indonesia, dari PLN, kemudian Kementerian SDM itu turunannya apa sih peraturannya, kemudian diturunkan nantinya seperti apa pelaksanaannya di lapangan, ada targetnya, ada RUPTL dan sebagainya, itu semuanya kami pelajari ya secara makro, sehingga dari bekal kuliah S2 tersebut saya memiliki pengetahuan yang cukup untuk bisa lebih berkontribusi kepada masyarakat, sehingga saya memutuskan untuk bisa terus mendalami energi terbarukan, karena ternyata semakin saya dalami ternyata semakin banyak yang saya belum tahu di dalamnya. Bermodalkan dengan pengalaman yang saya telah dapatkan dari proyek-proyek yang saya ikuti dengan alumni ITS, karena saya melihat cara pemasangan dari pembangkit tenaga surya ini sebenarnya relatif mudah ya, ada panel kemudian disambungkan ke inverter, ada inverter disambungkan ke baterai dan nantinya langsung ke beban dan sebagainya. Tidak ada yang jelimet, tidak perlu rumit-rumit ya, nggak ada nyolder-nyolder juga, cukup kita hanya bermodalkan otak aja untuk mikir bagaimana caranya merancang desain yang benar, kapasitas PLTS-nya berapa, inverternya berapa, baterainya berapa, kemudian kita bisa tentukan nanti pemasangannya seperti apa. Asalkan kita tahu cara mainnya, itu sebenarnya sangat gampang sekali dan juga tinggal plug and play. Oleh karena itu, saya melihat peluang ini dan memutuskan bagaimana jika saya membuka bisnis PLTS di kota saya, karena di Surabaya mungkin sudah terlalu ramai, di Jakarta sudah terlalu ramai, Semarang mungkin ada beberapa, tapi di daerah Kudus ini belum ada, sehingga saya memutuskan untuk merintis bisnis ini di Kudus, Jawa Tengah. Nah, ini sebenarnya bukan karena memang saya berasal dari kota ini saja, memang itu menjadi salah satu alasan, namun poin-poin yang lainnya adalah ya karena memang di daerah ini dilewati oleh jalur Pantura ya. Pantura merupakan tulang punggung dari Jawa, dan sebenarnya Jawa Utara itu memiliki potensi untuk bisa menjadi provinsi sendiri dan Kudus akan menjadi ibu kotanya. Dan selain itu sebenarnya di daerah-daerah Pantura ini ada banyak sekali pabrik panel surya. Ada di daerah Demak, industri Sayong, kawasan industri Sayong ini ada pabrik panel surya namanya Leso. Kemudian ada di daerah KIK Kendal itu ada Trinamas, pabriknya ada Trinamas kerjasama dengan PLN, pabriknya ada di sana. Kemudian ada juga di daerah Batang ada namanya SEG Solar, ini dari Amerika juga udah mulai produksi. Nah ini ada 3 manufaktur panel surya besar ada di Indonesia, semuanya ada di daerah Jawa Tengah. Hingga ketika saya berhasil untuk bisa mengawali perusahaan pembangkit tenaga surya yang ada di Jawa Tengah, tidak menutup kemungkinan peluang-peluang besar akan hadir dan saya bisa mengambil posisi yang sangat besar di sana. Selain itu, energi terbarukan ini merupakan salah satu industri yang akan menjadi pionir ya dari generasi yang akan datang. Dari beberapa industri-industri yang ada seperti AI dan juga humanoid robot, kemudian ada juga industri finance, cryptocurrency, ada juga industri bioteknologi, aerospace engineering, dan juga energi terbarukan. Energi terbarukan juga ada banyak macamnya. Cuman yang paling simpel karena bisa diadopsi oleh siapapun dari berbagai kalangan di tingkat individual, pasangnya cepat, mau dipasang dimanapun bisa, itu satu-satunya adalah industri pembangkit listrik tenaga surya. Kenapa kok gak yang lain? Karena kalau mikrohidro itu perlu air yang deras, sedangkan nggak semua daerah di Indonesia itu punya aliran air yang cukup deras untuk bisa dipasang mikrohidro. Kemudian untuk angin itu perlu kecepatan paling enggak itu 8 meter per sekon, dan itu hanya bisa itu di daerah pesisir-pesisir yang ada di Indonesia gitu. Jadi nggak setiap rumah itu bisa dipasang turbin angin. Dan juga untuk PLTU nggak mungkin kamu pasang PLTU di dalam rumah karena udah ada juga ya di PLN. Jadi satu-satunya jenis pembangkit yang bisa dipasang di tingkat individual secara aman dan juga
sustainable, bersih, itu adalah pembangkit tenaga surya. Sehingga cukup aman bagi kalian untuk bisa mendalami industri ini karena peluang perkembangannya masih sangat besar di masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya pengalaman yang cukup terkait tentang ini, adanya keresahan mendalam, kemudian peluang pertumbuhan industri yang sangat signifikan, dan juga potensi geografis yang sangat bagus dari saya, karena beberapa alasan inilah saya memutuskan untuk merintis sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri tenaga surya. Channel ini akan menjadi dokumentasi pribadi saya dalam merintis karir di bidang energi terbarukan, pembangkit tenaga surya, bagaimana lika-likunya dalam menjalankan bisnis, apa saja yang menjadi keseruan dalam menjalani industri pembangkit tenaga surya, dan juga hal-hal lainnya yang berkaitan ke depannya. Mari ikuti saya untuk bisa terus mendapatkan video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan salam energi terbarukan.